Bab 62 Perpisahan yang Damai. Seminggu setelah operasi Albert Pua, Liana datang ke res Pondok Indah tanpa Kevin. Edwin mengantar sampai pintu lobi, tetapi tidak ikut naik. Ia tidak bertanya apakah Liana yakin. Ia hanya memegang tangannya sebentar sebelum lift terbuka. "Aku tunggu di bawah," katanya. Liana mengangguk. "Aku tidak akan lama." Di lantai VIP, koridor rumah sakit terasa terlalu putih. Bau antiseptik mengingatkan Liana pada banyak malam buruk, hasil tes palsu, ruang operasi Edwin, Dena, dan semua pintu yang pernah ia tunggu dengan napas tertahan. Hari ini ia tidak menunggu siapapun keluar. Ia masuk setelah perawat membukakan pintu. Albert duduk di kursi roda dekat jendela. Tubuhnya jauh lebih kurus. Selimut tipis menutupi pangkuannya, tetapi satu sisi tubuhnya tampak kosong dengan cara yang tidak bisa disembunyikan. Wajahnya dicukur rapi, mungkin oleh perawat, tetapi matanya tidak lagi punya kesombongan lama. "Liana," katanya. "Albert." Mereka saling menatap dalam jarak yang dulu pernah disebut rumah tangga. Tidak ada cinta tersisa di sana. Tidak ada benci yang menyala juga. Hanya dua orang yang pernah saling menghancurkan dengan cara berbeda, kini duduk di ruangan yang terlalu tenang. Liana meletakkan sebuah tas kain kecil di meja. "Aku membawa sesuatu." Albert menatap tas itu, tetapi tidak menyentuhnya. Foto. Album lama. Ada beberapa foto Dede waktu kecil. Foto yang dulu kusimpan sendiri karena aku pikir kamu tidak pantas melihatnya. Liana berhenti sebentar. "Sekarang aku pikir, ini juga bagian dari kebenaranmu." Albert menatap tas itu seperti benda di dalamnya bisa membakar tangannya. "Apakah Kevin tahu?" "Tahu aku membawa album. Tidak semua isi hidup Kevin harus menunggu izinmu, Albert. Tapi foto-foto ini diambil ketika kamu masih ayahnya juga, meski kamu gagal menjadi ayah yang benar." Albert mengangguk perlahan. "Aku tidak akan meminta lebih." "Bagus. Karena aku tidak memberi jalan masuk ke rumah kami." Suara Liana tetap tenang. "Ini bukan undangan untuk ikut makan malam keluarga, bukan alasan untuk menghubungi Kevin setiap hari, bukan bukti bahwa semuanya sudah selesai. Ini hanya album. Masa lalu yang akhirnya diletakkan di tempat yang benar." Albert menunduk. "Terima kasih." Liana duduk di kursi seberang, menjaga jarak yang sopan. Albert memegang ujung selimutnya. "Aku sudah latihan mengucapkan ini berkali-kali. Tapi tetap terdengar terlalu kecil. Katakan saja." Ia menarik napas. "Liana, maaf atas segalanya. Aku seharusnya percaya padamu. Aku seharusnya melindungimu. Saat Dede hilang, aku memilih percaya pada ibuku, pada egoku, pada rasa malu. Aku membiarkan kamu menjadi tertuduh di rumah yang seharusnya melindungimu." Liana menatap tangannya sendiri. "Aku tidak bisa mengembalikan 30 tahun, lanjut Albert. Aku tidak bisa mengembalikan masa kecil Kevin. Aku tidak bisa menghapus Yuni, Jason, semua kata-kata yang pernah keluar dari mulutku." "Tidak," kata Liana. "Kamu tidak bisa." Albert menerima kalimat itu seperti orang menerima obat pahit. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang kamu punya sekarang. Edwin, Kevin, anak-anakmu." Suaranya pecah. "Dan aku pantas mendapatkan ini." Liana menatapnya lama. "Aku tidak datang untuk berkata kamu pantas kehilangan kaki." Albert mengangkat wajah. "Aku datang untuk berkata, aku tidak mau lagi membawa kamu sebagai luka terbuka." Liana bicara pelan, setiap kata ia pilih dengan sadar. "Aku memaafkan bagian yang bisa kumaafkan hari ini. Bukan karena semua baik-baik saja. Bukan karena yang terjadi menjadi benar. Tapi karena aku tidak mau hidupku terus diseret oleh kesalahanmu." Albert menangis. Tidak keras. Tidak meminta dipeluk. Hanya air mata yang jatuh pada tangan seorang laki-laki yang terlalu terlambat belajar malu. "Kita berpisah dengan damai," kata Liana. "Masing-masing hidup dengan baik." Albert tertawa kecil, pahit. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa hidup dengan baik." "Belajarlah." Dengan satu kaki. Liana menatapnya. Dengan satu kaki, dengan kursi roda,
dengan prostetik, dengan fisioterapi, dengan semua rasa sakit yang dokter jelaskan. Banyak orang hidup bermartabat setelah kehilangan anggota tubuh. Jangan jadikan kehilangan kakimu alasan baru untuk mengasihani diri selamanya. Albert terdiam. Dulu aku kehilangan anak dan kamu menyuruhku berhenti menangis, lanjut Liana. Hari ini aku tidak akan berkata begitu padamu. Menangislah kalau sakit. Tapi setelah itu, belajar. Ia mengangguk berkali-kali. Kevin. Kevin punya hak menentukan jaraknya sendiri darimu, potong Liana lembut. Jangan paksa. Jangan jadikan rasa bersalahmu beban baru untuk dia. Aku tahu. Kalau suatu hari dia datang, terima. Kalau dia tidak datang, terima juga. Albert memejamkan mata. Dulu aku selalu menuntut orang mengerti aku. Sekarang saatnya kamu belajar mengerti orang lain. Ruangan itu sunyi lagi. Albert membuka album dengan tangan gemetar. Foto pertama memperlihatkan dede kecil duduk di lantai, wajah belepotan bubur, tangan kiri menggenggam sendok. Di belakang foto, tulisan Liana masih jelas, Dede, 2 tahun, keras kepala soal makan wortel. Albert menyentuh tulisan itu, lalu menangis lebih dalam. Aku kehilangan ini, katanya. Ya. Dan kamu kehilangan lebih banyak. Liana berdiri. Aku harus pulang. Dokter tidak suka aku berdiri terlalu lama. Albert cepat menghapus air matanya. Terima kasih sudah datang. Liana berjalan ke pintu. Tangannya sudah menyentuh handle ketika Albert memanggil lagi. Liana. Ia menoleh. Bahagialah. Liana menatapnya, lalu mengangguk. Aku sudah. Ia keluar dan tidak menoleh lagi. Di depan rumah sakit, mobil Edwin sudah menunggu. Edwin turun begitu melihatnya, membuka pintu, dan menyerahkan segelas coklat hangat dalam tumbler kecil. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada rasa ingin tahu yang memaksa. Di kursi belakang sudah ada bantal kecil untuk pinggang Liana dan kotak biskuit tanpa kacang kedelai. AC mobil tidak terlalu dingin. Musik tidak dinyalakan. Semua detail kecil itu membuat Liana hampir menangis lagi, bukan karena sedih, tetapi karena setelah 30 tahun menjelaskan kebutuhannya kepada orang yang tidak mendengar, kini ada seseorang yang mengingat bahkan hal-hal yang belum ia minta. Edwin hanya berkata, dokter bilang kamu harus makan sedikit setelah emosi berat. Kamu tanya dokter. Tentu. Kamu tidak tanya aku. Edwin menatapnya dengan lembut. Aku tanya lewat coklat. Liana menerima tumbler itu, duduk, lalu menarik napas panjang. Pulang, tanya Edwin. Liana melihat pintu rumah sakit sekali, bukan untuk kembali, hanya untuk memastikan ia benar-benar sudah keluar. Aku tidak membawa Albert pulang dalam pikiranku lagi, katanya pelan. Edwin tidak tersenyum. Ia hanya menggenggam tangannya. Itu cukup. Pulang, katanya. Ayo pulang. Matahari sore jatuh di kaca mobil, hangat dan bersih, seperti halaman baru yang tidak perlu dibaca bersama masa lalu. Kali ini, ia memilih membacanya sendiri. 2 minggu setelah Liana meninggalkan kamar Albert tanpa menoleh, ruang rapat kecil di Polda Metro Jaya dipenuhi suara kipas pendingin dan halaman dokumen yang dibalik satu persatu. Dennis Yu duduk di depan penyidik dengan 3 map tebal. Kevin berada di sampingnya, laptop terbuka, tetapi tidak tersambung ke jaringan umum. Semua data dari Microset Albert sudah diekstraksi melalui perangkat forensik, dicocokkan dengan USB Profesor Linus, dan ditautkan ke rekaman lama Heng Sheng. Ini timelin gabungan, kata Kevin. Layar menampilkan 38 tahun dalam garis panjang, malam laboratorium Adrianus Liem dan Melati Wijaya Liem, pengiriman bahan kimia, penghapusan laporan keamanan, aliran rekening lama, perubahan nama perusahaan, kematian saksi kecil yang dulu ditulis sebagai kecelakaan kerja, sampai van yang menabrak Albert di luar negeri. Penyidik senior membaca beberapa detik, lalu mengangkat wajah. Stephen Lee bukan hanya pelaksana keamanan. Dia penghubung, jawab Dennis. Patrick membawa uang, James membawa manufaktur, Stephen memastikan orang dan bukti menghilang.
Kevin menekan file video dari Microsoft. Gambar tidak sempurna, tetapi suara Stephen cukup jelas menyebut nama gudang, jadwal pengiriman, dan satu kalimat yang membuat ruangan menjadi dingin. Kalau orang lama itu bicara, buat jalannya berhenti. Penyidik menutup map. Kami ajukan penangkapan. Kevin tidak tersenyum. Hari itu juga, nama Stephen Lee masuk daftar cegah di imigrasi. Arman mengirim informasi penerbangan yang ditemukan tim Kevin, tiket satu arah menuju Dubai, dibeli melalui agen kecil, dengan paspor kedua yang sedang diverifikasi. Stephen tiba di bandara menjelang malam, memakai topi dan masker. Ia tidak berlari. Orang seperti Stephen terlalu lama hidup dari mengatur orang lain sehingga lupa bahwa pintu juga bisa ditutup untuk dirinya. Di konter keberangkatan, petugas imigrasi menahan paspornya sedikit lebih lama. Ada masalah? Tanya Stephen. Mohon ikut sebentar, Pak. Stephen menoleh ke kanan. Dua penyidik sudah berdiri di sana. Ia mencoba tersenyum. Saya hampir terlambat pesawat. Pesawatnya bisa pergi tanpa Anda, jawab penyidik. Dalam 5 menit, Stephen Lee dibawa ke ruang pemeriksaan. Dalam 30 menit, berita internal kepolisian mengonfirmasi, tersangka ketiga dalam perkara Adrianus Liem dan Melati Wijaya Liem telah diamankan saat mencoba keluar dari Indonesia. Di Polda, penyidik membacakan hak-haknya dan mencatat barang yang dibawa, 2 paspor, 1 ponsel terenkripsi, uang tunai mata uang asing, dan flash disk kecil yang disembunyikan di lapisan koper. Stephen tidak banyak bicara. Ia hanya meminta pengacara dan menolak menjawab pertanyaan awal. Dennis tidak keberatan. Diam juga hak tersangka, katanya kepada Kevin melalui telepon. Bukti kita tidak bergantung pada pengakuannya. Kevin menutup mata sebentar. Itu pelajaran yang mahal, jangan pernah membangun keadilan hanya di atas harapan bahwa orang jahat akan mengaku. Semua salinan bukti kini berada di 3 tempat aman, kepolisian, kantor Dennis, dan escrow forensik yang tidak bisa disentuh satu pihak saja. Di SCBD, Kevin berdiri di depan jendela kantornya ketika pesan itu masuk. Kota Jakarta menyala di bawahnya. Jalanan padat, gedung-gedung tinggi, lampu merah dan putih bergerak seperti aliran darah kota yang tidak pernah tidur. Dennis berdiri di belakangnya. Patrick, James, Stephen. Semua sudah masuk proses. Kevin mengangguk. Belum selesai sampai pengadilan memutus. Benar, kata Dennis. Tapi malam ini, mereka tidak bebas. Kevin menatap pantulan dirinya di kaca. Dalam pantulan itu, ia tidak lagi melihat anak yang ditemukan Oma di hujan. Ia melihat cucu dari 2 ilmuwan yang akhirnya kembali disebut namanya, anak Liana yang akhirnya tidak perlu mencari rumah, dan penerus Loh yang belajar bahwa teknologi bisa menjadi tangan keadilan bila dipakai dengan benar. Ia menunduk sedikit. Opa Adrianus, Oma Melati, bisiknya, meski ia belum pernah memanggil mereka begitu saat hidup. Kalian tidak hilang lagi. Hutang darah itu mulai dibayar. Dennis membiarkan hening itu ada. Kevin lalu menelepon Liana. Di rumah Menteng, Liana mengangkat dari kamar baca. Edwin duduk di dekatnya, dan Oma Loh sedang menyusun foto-foto Maldives ke album keluarga. Mama, kata Kevin, Stephen sudah ditangkap di bandara. Liana tidak langsung menjawab. Di meja kecil depannya, foto Adrianus dan Melati berdiri dalam bingkai baru. Liana menatap 2 wajah itu, lalu menunduk. Terima kasih, Nak. Ini belum putusan pengadilan. Aku tahu. Suara Liana pelan, tetapi stabil. Tapi malam ini, mereka bertiga tidak lagi berjalan bebas. Itu sudah cukup untuk membuatku bernapas. Edwin menggenggam tangan Liana. Oma Loh menutup album pelan dan berdoa tanpa suara. Malamnya, setelah berkas Stephen diserahkan ke tim litigasi lanjutan, Dennis pergi ke Res Pondok Indah. Lili Yao masih berada di kamar yang sama, dengan mesin yang berbunyi pelan dan bunga segar di meja. Ia duduk di kursi biasa di samping ranjang. Hari ini Stephen Lee tertangkap, katanya, seperti biasa ia menceritakan dunia kepada seseorang yang belum bisa menjawab. Liana menang 1 langkah lagi.
Kevin juga. Kamu pasti akan bilang aku terlalu banyak bekerja, lalu menyuruhku tidur. Ia menggenggam tangan Lily. Aku masih menunggu, bisiknya. Detik berikutnya, jari Lily bergerak. Kecil sekali. Hampir seperti kesalahan cahaya. Dennis membeku. Ia menahan napas, matanya terpaku pada tangan itu. Lalu jari Lily bergerak lagi. Bersambung.